Masa sih? Anime bukan hanya soal cerita pendek atau musim yang berakhir setelah beberapa bulan. Beberapa anime telah berjalan begitu lama sehingga jumlah episodenya melebihi ribuan. Serial-serial ini ada yang ditayangkan setiap hari, setiap minggu, bahkan masih terus berlanjut hingga sekarang. Mereka menjadi ikon budaya, terutama di Jepang, dengan alur cerita yang ringan, lucu, dan menghibur. Tidak hanya disukai anak-anak, beberapa di antaranya juga memiliki basis penggemar dari berbagai kalangan usia. Ah, masa sih? Kalau gitu langsung aja kita simak anime dengan jumlah episode terbanyak. Masa sih? Sazae-san adalah anime legendaris yang memegang gelar sebagai serial animasi dengan jumlah episode terbanyak di dunia. Anime ini pertama kali ditayangkan pada 5 Oktober 1969 dan masih berlanjut sampai sekarang. Hingga saat ini, anime Sazae-san memiliki lebih dari 7.500 episode. Dikenal sebagai bagian dari budaya pop Jepang, Sazae-san didasarkan pada manga karya Machiko Hasegawa yang juga populer di Jepang. Ceritanya berpusat pada kehidupan sehari-hari seorang ibu rumah tangga bernama Sazae Fukuta dan keluarganya, yang mencakup suami, anak-anak, dan orang tuanya. Setiap episodenya menyoroti hal-hal kecil dalam hidup seperti kegiatan rumah tangga, tetangga yang unik, dan peristiwa sederhana yang sering terjadi dalam keluarga. Karakter utama Sazae digambarkan sebagai wanita yang kuat, berani, dan seringkali ceria. Di samping Sazae, anggota keluarganya juga memiliki karakteristik yang unik, seperti suaminya Masuo yang penyabar dan ayahnya Namihei yang bijak. Hal yang menarik dari Sazae-san adalah teknik animasi dan format penyajian yang cenderung klasik dan tidak berubah banyak selama puluhan tahun. Justru kesederhanaan ini menjadi daya tarik tersendiri dan membuat Sazae-san seolah tak lekang oleh waktu. Serial ini biasanya ditayangkan pada minggu malam, sehingga menjadi tontonan akhir pekan yang khas bagi keluarga Jepang. Penonton setia seringkali menantikan setiap episodenya sebagai bagian dari rutinitas akhir pekan mereka. Bahkan, serial ini mendapatkan pengakuan internasional dengan mencatatkan diri dalam rekor dunia Guinness sebagai anime dengan jumlah episode terbanyak. Melalui karakter dan cerita sehari-hari, anime ini mengajarkan tentang kejujuran, kebaikan, kerja keras, dan hubungan yang harmonis dalam keluarga. Tanpa perlu plot yang rumit, Sazae-san berhasil menyampaikan pesan moral yang mudah dipahami dan diterima oleh semua kalangan. Hal inilah yang menjadikan anime ini dapat terus diikuti oleh generasi demi generasi. Meskipun memiliki banyak episode, setiap episodenya cenderung berdiri sendiri, sehingga penonton baru pun bisa menikmati ceritanya tanpa harus mengikuti seluruh episode sebelumnya. Serial ini adalah contoh nyata bagaimana karya sederhana dan relevan dapat bertahan dalam waktu yang sangat lama. Masa sih? Gintama Rantaro adalah salah satu anime dengan jumlah episode terbanyak dan termasuk yang populer di Jepang. Anime ini pertama kali ditayangkan pada 10 April 1993 dan masih berlanjut hingga saat ini dengan lebih dari 2.300 episode. Gintama Rantaro diadaptasi dari manga berjudul Rakudai Ninja Rantaro karya Amako Soubi dan menceritakan kehidupan para murid ninja di sebuah akademi ninja bernama Ninjutsu Gakuen. Cerita dalam Gintama Rantaro berpusat pada 3 karakter utama, yaitu Rantaro, Shinbei, dan Kirimaru, yang dikenal sebagai Nintama atau murid ninja pemula. Rantaro adalah seorang ninja yang berasal dari keluarga kelas rendah, sedangkan Shinbei adalah anak yang sangat suka makan, dan Kirimaru dikenal sebagai anak yang cerdas namun sangat hemat, bahkan cenderung pelit. Ketiganya sering mengalami berbagai kesulitan dalam menjalani latihan dan pelajaran di akademi, namun selalu ada momen humor yang membuat penonton terhibur. Anime ini tidak hanya berfokus pada pelatihan ninja, tetapi juga memberikan pelajaran moral yang mudah dipahami oleh anak-anak. Melalui berbagai episode, penonton diajak untuk melihat bagaimana Rantaro dan teman-temannya belajar tentang kerjasama, kejujuran, dan keberanian. Anime ini juga sering menampilkan nilai-nilai seperti persahabatan, pantang menyerah, dan tanggung jawab yang penting untuk pembentukan karakter anak-anak, menjadikan Gintama Rantaro sebagai tontonan edukatif yang menghibur. Setiap episode biasanya menampilkan satu kisah yang berdiri sendiri, sehingga penonton baru pun dapat langsung memahami cerita. Format ini membuat Gintama Rantaro sangat fleksibel untuk ditayangkan sebagai serial harian atau mingguan yang sesuai dengan jadwal padat TV Jepang. Serial ini bahkan memiliki adaptasi film layar lebar yang menampilkan petualangan khusus Rantaro dan teman-temannya. Selain itu ada juga berbagai barang dagangan dan acara khusus yang sering diadakan untuk penggemar anime ini. Gintama Rantaro adalah salah satu contoh anime yang mampu bertahan dalam jangka waktu panjang berkat cerita yang relevan, karakter yang menghibur, serta nilai-nilai positif yang dibawanya. Masa sih? Ojarumaru adalah anime Jepang populer yang mulai tayang sejak 5 Oktober 1998 dan hingga kini telah memiliki lebih dari 1.900 episode.
Dikenal juga sebagai Prince Makaru, anime ini ditujukan untuk anak-anak dengan cerita ringan dan humor sederhana yang cocok untuk segala usia. Ceritanya mengikuti petualangan seorang pangeran kecil dari dunia peri bernama Ojarumaru Sakanoue yang secara tidak sengaja terlempar ke dunia manusia. Ojarumaru yang berasal dari periode Heian adalah karakter utama yang selalu penasaran dengan kehidupan manusia modern, terutama karena perbedaan budaya dan teknologi yang dia temui. Dia ditemukan oleh keluarga Kazuma yang kemudian mengadopsinya. Dari sinilah petualangan Ojarumaru dimulai, dengan kemampuan magis yang ia bawa dari dunia peri dan kepribadian yang unik. Ojarumaru seringkali membuat kehebohan di lingkungan barunya, baik dengan teman-teman manusia maupun dengan teman-teman peri yang terkadang datang mencarinya. Anime ini dikenal karena karakternya yang penuh warna dan unik selain Ojarumaru sendiri. Ada Kazuma, anak dari keluarga manusia yang menjadi sahabat Ojarumaru, serta karakter peri lainnya seperti Denbo, peri kecil yang bijak yang sering memberi nasihat kepada Ojarumaru. Selain itu, anime ini juga menampilkan 3 peri Oni yang lucu dan selalu mengejar Ojarumaru untuk mengambil kembali tongkat sihir milik Raja Enma yang dicuri Ojarumaru sebelum datang ke dunia manusia. Ketiga Oni ini menambah elemen komedi di anime ini karena sering gagal dalam upaya mereka, membuat mereka menjadi karakter yang disukai meski sebagai penjahat. Yang membuat Ojarumaru istimewa adalah caranya menampilkan berbagai nilai moral dan pembelajaran hidup melalui karakter Ojarumaru dan interaksinya dengan orang-orang di sekitarnya. Meskipun dia seorang peri yang kadang-kadang nakal, Ojarumaru seringkali belajar pelajaran berharga tentang persahabatan, kerja keras, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap orang lain. Hal ini memberikan anime ini kualitas edukatif, yang membuatnya tidak hanya sekedar hiburan, tetapi juga memberikan pengaruh positif bagi penonton mudanya.